jadi teman-teman untuk soal pertama kita di sini bakal bahas integer programming. Seperti yang teman-teman tahu, ini cukup mudah ya di OR1. Jadi langsung kita mulai aja. Buat case-nya, di sini ada sebuah perusahaan atau company yang mempertimbangkan untuk membuka warehouse di 4 kota, yaitu New York, LA, Chicago, dan juga Atlanta. Dan untuk setiap warehouse-nya ini punya kapasitas pengiriman yaitu 100 unit per minggunya dengan fix operating cost-nya untuk setiap warehouse-nya di setiap minggu itu seperti yang ada di sini. Untuk New York ada $400, LA $500, Chicago ada $300, dan Atlanta ada $150. Kemudian di sini juga diketahui weekly demand-nya dari setiap region itu seperti ini. Yang region 1 itu butuh 80 unit, region 2 butuh 70 unit, dan juga region 3 butuh 40 unit. Dan untuk shipping cost-nya dari setiap warehouse ke region itu ada di tabel yang kanan bawah ini teman-teman, yang warna oranye. Nah, itu buat unit shipping cost-nya. Lalu diketahui kalau misalnya objektifnya itu untuk memenuhi semua demand, weekly demand-nya dengan minimum total cost. Dengan beberapa constraint yang dimiliki oleh perusahaan ini. Yang pertama, jika New York warehouse di New York itu buka, maka warehouse di LA harus buka juga. Terus yang kedua, maksimal warehouse yang dibuka itu cuma dua. Sebanyak-banyaknya itu cuma dua warehouse yang dibuka. Lalu yang ketiga, setidaknya salah satu dari Atlanta atau LA itu warehouse-nya harus dibuka. Di antara dua kota itu, at least salah satu harus buka gitu. Nah, pertanyaannya cukup simpel, yaitu formulate IP-nya dengan tujuan untuk minimize weekly cost dan harus memenuhi demand-nya gitu ya. Nah, kita langsung next aja untuk jawabannya. Nah, pertama jangan lupa kita harus ketahui dulu decision variabelnya. Jadi jangan langsung buat model, tapi kita harus eh, tentuin dulu decision variabelnya itu apa aja. Yang pertama ada XIJ, yaitu banyaknya unit yang dikirim dari warehouse I ke region J. Dan kita kasih keterangan J-nya itu ada 1, 2, 3 karena ada 3 region. Selanjutnya ada YI atau ini variabel keputusan kita buka atau enggak warehouse-nya. Itu dia biner, pasti satu itu buka, kalau nol berarti dia nggak buka. Dengan keterangan itu ada 4 karena ada 4 warehouse, yaitu New York, LA, Chicago, dan juga Atlanta. Dan tabel yang oranye ini yang kita tahu tadi cost pengirimannya dari setiap warehouse ke region dengan fixed cost yang diketahui juga di soal seperti ini. Jadi kita bisa eh, tentukan atau rumuskan objective functionnya, yaitu kita minimize cost, berarti minimize Z sama dengan 400 Y1. Y1 ini apa? Itu adalah keputusan kita buka warehouse New York atau enggak gitu. Jadi dia biner, satu atau nol, dan ini adalah fixed cost-nya 400. 400, 500, 300, dan juga 150, ini adalah fixed cost dari warehouse-nya. Kemudian ini ada plus 20x 11, itu artinya adalah 20 ini unit eh, biaya yang dikeluarkan kalau misalnya kita mau mengirimkan per unit dari warehouse New York ke region 1. Jadi kita tinggal masukin yang ada di tabel ini 20, 40, 50 dan seterusnya. Itu sesuai dengan jumlah unit yang mau kita kirimkan berapa. Jadi untuk objective functionnya seperti ini. Ini bisa di next. Nah, kita di sini masuk ke constraint. Jadi untuk integer programming ini sebenarnya yang cukup tricky adalah kalian menentukan constraint-nya, terutama constraint-constraint yang khusus-khusus gitu, syarat perusahaannya, itu yang agak ribet biasanya. Tapi untuk constraint pada umumnya, yang pertama demand-nya itu seperti biasa, karena harus memenuhi, berarti lebih besar sama dengan gitu. Lebih besar dari sama dengan 80. 80 ini demand dari region 1, terus 70 ini demand dari region 2, dan juga 40 demand dari region 3. Dan X11, X plus X21, plus X31, plus X41 itu adalah dari semua warehouse ke region 1 gitu. Jadi kita jumlahin semua demand yang dikirimin ke region 1 gitu. Dan itu untuk semua
demand constraint-nya. Lalu kita lanjut ke capacity constraint, yaitu intinya ini berarti kita nyari dari masing-masing warehouse-nya. Dan di sini kita pakai Big M. Kenapa pakai Big M? Karena kita ingin menjaga buat supply atau kapasitinya ini tetap finite atau tetap ada batasannya gitu. Jadi kita harus pakai Big M, di mana kalau misalnya warehouse satu itu buka, berarti demand yang ada di situ itu harus kurang dari sama dengan Big M-nya, nilai Big M-nya gitu. Nah, ini untuk semua warehouse-nya kita kasih constraint juga. Terus ini ada additional constraint, yaitu dari syarat yang dikasih sama perusahaannya. Pertama, kalau misalnya New York buka, maka LA juga harus buka. Maka Y1 kurang dari sama dengan Y2. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena intinya ini kalau misalnya New York buka, maka LA harus buka. Tapi kalau misalnya LA buka, New York bebas dia mau buka atau enggak. Jadi bisa dibilang Y2 ini pasti lebih besar atau sama dengan Y1 gitu. Atau Y1 kurang dari sama dengan Y2. Atau kalau misalnya kita mau pindah ke sisi kiri semuanya berarti Y1 minus Y2 kurang dari sama dengan 0 gitu. Terus yang kedua, paling banyak ada dua warehouse yang bisa dibuka. Berarti kalau misalnya Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 itu kurang dari sama dengan 2. Jadi total dari 4 warehouse ini nggak bisa lebih dari 2 kayak gitu. Maksimal 2 doang. Yang ketiga, setidaknya Atlanta atau Los Angeles itu harus dibuka. Berarti Y4 plus Y2 lebih besar sama dengan 1 gitu. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena ini setidaknya gitu. Kalau misalnya dua-duanya buka juga nggak apa-apa, tapi at least salah satu dari mereka itu harus buka gitu. Jadi dia pakai lebih besar sama dengan, bukan sama dengan. Tuh. Terus yang terakhir ini non-negativity dan juga biner dari Y-nya. Non-negativity itu berarti dari unit yang bakal dikirim harus lebih besar dari nol, nggak mungkin negatif. Dan juga biner ini buat keputusan membuka warehouse atau enggak. Dia bisa satu atau nol aja kayak gitu. Itu aja buat integer programming dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau terlalu cepat tadi penjelasannya? Aman-aman? Kalau aman, eh, oke, makasih Sesha. Yang lain gimana? Kalau aman klik satu di chat. Oke, nice, 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 nice. Oke, karena buat integer programming udah aman, bisa lanjut ke selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, halo teman-teman. Suaraku kedengeran jelas nggak ya? Oke, kalau udah jelas, jadi kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu goal programming. Dimana goal programming ini sebenarnya cuman formulasi aja, jadi pastinya nggak bakal seribet IP. Nah, di sini kita punya problem. Kita baca dulu ya. Yang pertama itu, Kumipa School has exactly 1 miliar untuk spend di tutoring program. Yang dimana objektif dia itu ada dua, yaitu untuk improve. Yang pertama adalah school students test scores, yang dimana dia pengen improve at least 20 poin. Terus yang kedua, dia pengen improve di graduation rate-nya at least 5% dari batch sebelumnya. Gitu. Terus untuk problem constraint-nya itu, di sini teachers hours-nya itu hanya limited di 150 jam, dan di sini di aim to use this to the fullest. Jadi kalau bisa 150 itu dimaksimalin dan gak boleh lebih, tapi kayak kalau kurang juga jangan sampai. Terus program are costly and require money each time the program held. Jadi programnya ini punya masing-masing biaya ketika diselenggarakan. Nah itu ada tabelnya dari performance faktornya. Jadi kalau misalnya dia ngadain tutor matematika, berapa tes skornya, berapa graduation rate-nya, teacher work hours-nya butuh berapa, sama ada program cost-nya juga. Ada tiga, ada math, literasi, sama STEM. STEM itu kayak science, teknologi gitu. Nah, step pertama di Google Programming itu kan nyari definisi variabelnya dulu. Kira-kira dari definisi variabelnya ada yang bisa nebak gak? Mungkin di kolom chat. Kira-kira variabelnya X berapa aja, terus itu definisinya apa?
Siapa mau jawab? Definisi variabelnya. Coba bisa di next dulu, mungkin sambil mengetik-mengetik nih teman-teman yang lain. Nah, jadi untuk definisi dari variabelnya itu ada tiga. Yang pertama adalah number of math program, yang kedua number of literasi, sama number of STEM-nya. Karena kan kita objektifnya itu untuk mencari kira-kira kombinasi dari tutor mana sih yang mau dipakai untuk untuk increase dari objektif kita tadi. Nah, untuk divisional variabelnya, karena di sini adalah group programming, itu ada 6. Di sini kita singkatin, jadi ada D1 plus, ada D1 minus. Kalau D1 plus berarti over, kalau D1 minus berarti under. Nah, itu untuk 3 dari definisi variabelnya tadi. Terus masuk ke constraint. Constraint-nya itu dibagi lagi jadi hard constraint dan juga soft constraint. Yang dimana untuk hard constraint-nya pastinya adalah economic. Karena itu merupakan sesuatu yang kita punya kan. Yaitu ambil aja dari cost masing-masing store-nya, kurang dari sama dengan 1 miliar yang kita punya dananya. Terus untuk goal atau soft constraint-nya ini kan kita ambil dari goal-nya, itu ada 3, yaitu yang pertama adalah student increase score-nya, terus graduation rate-nya increase, dan juga yang terakhir adalah pengen maksimasi teacher work hours. Oke, terus kita masuk sekarang ke objective function. Di sini kita coba untuk pakai ada 3 method, itu ada same way, weighted, sama primitive. Nah, untuk objective function-nya ini kan ada D1 minus, D2 plus, D3 minus, sama D3 plus. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Kenapa kok D1-nya itu yang diambil tuh minus bukan yang plus? Sama kenapa D3-nya itu ada 2? Ada D3 minus sama D3 plus yang mau diminimasi di objective function. Udah ada yang kebayang belum? Kalau misalnya ada yang kebayang bisa klik sini, tapi kalau misalnya masih bingung bisa react emot bingung. Kayak ada yang paham, ada yang bingung. Oke, ini kita perjelas. Kenapa minus? Itu karena kan objektifnya itu kita pengen eh, minimasi dari under allocation untuk math program. Karena kita pengen objektifnya adalah maksimasi skor yang bisa didapetin dari tutoring class-nya. Cuman karena ada keterbatasannya constraint, jadinya untuk yang di objektifnya itu sebisa mungkin adalah under allocation-nya itu minimal. Terus untuk khusus soft constraint yang D3, itu kan dia ada di teacher work hours yang dimana 180 jam itu adalah batasnya. Cuman kalau misalnya kita tuh pengen minimasi, itu kurang cocok juga karena kalau misalnya dia terlalu diminimasi, bisa jadi dia itu malah kelebihan atau malah kekurangannya jauh. Jadi di situ kita tambahin lagi plusnya buat nyimbangin. Jadi kalau bisa untuk teacher work hours-nya itu dia tetap 150 jam biar nggak bakal ngelebihin tapi juga nggak bakal kurang banyak biar hasilnya itu maksimal. Oke, bisa di next. Oh, oke. Nextnya udah. Oke, mungkin back lagi. Nah, untuk goal programming sebenarnya sesimpel itu karena emang tujuannya itu cuman formulasi. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah aman atau belum? Kalau aman bisa klik satu. Oke, Theodorus aman. Mbak, sorry, itu yang preemptif apa boleh dijelaskan ya? Boleh, boleh. Oke, untuk yang preemptif ini dia kan sebenarnya tuh penyelesaiannya secara satu-satu. Jadi kalau preemptif tuh kalian harus milih goal mana yang dia itu mau kalian selesaiin duluan. Nah, kalau misalnya di sini itu diurutin dari goal 1, goal 2, goal 3. Berarti artinya adalah goal 1 itu dia punya bobot yang lebih besar. Makanya di sini diselesaikannya itu satu-satu. Cuman untuk penyelesaian nanti ke depannya itu tuh disarankan untuk pakai software aja karena emang kalau goal programming itu lumayan ribet gitu. Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin ini kan kalau misalnya goal 1 itu dia diurutinya dari D3 dulu, D1 sama D2. Berarti dari sisi objektif si pengambil keputusannya menurut dia untuk maksimasi teacher work hours itu tuh lebih penting daripada D1 yaitu student scores
sama graduation rate. Terus objektif dua dia yang terpenting itu adalah student course, dan yang ketiga itu adalah graduation rate. Jadi untuk nentuin mana sih yang akan diselesaikan pertama, itu nanti ditentukan dari subjektifnya pengambil keputusan. Biasanya itu bakal diketahui di soal, kayak contohnya eh, sebisa mungkin teacher work hours ini diutamakan daripada yang lain atau enggak gitu, kadang ada rate-nya. Kalau misalnya nanti di soal itu enggak ada rate-nya, bisa kalian kasih asumsi aja, nanti ditulis di kertasnya kayak dengan asumsi goal D3 ini lebih penting daripada yang lainnya gitu. Apakah menjawab, Hilmi? Oke, menjawab, menjawab. Thank you. Oke, tadi sepertinya ada satu lagi yang mau tanya, ada Fadila Umi ya kalau nggak salah tadi. Oh, aman, Mbak. Oke, kalau aman mungkin dari Theo apakah ada mau tambahan? Atau dari teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke, mungkin kalau misalnya udah aman, aku tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Semangat bisa next ke penjelasan selanjutnya, Dynamic Programming. Mbak, maaf, saya boleh tanya lagi nggak? Sorry, Oh sorry. ya, boleh. Aku baca di soal itu kan teacher itu work hour-nya itu limited, berarti maksimal itu 150. Kalau kayak gitu, bukankah harus dipilih salah satu ya? Berarti kan dia nggak mau melebihi 150. Berarti D3 plus aja, atau gimana ya, Mbak? Sorry. Hmm, oke oke. Mungkin aku Sih, ya kalau kebingungan. misalnya di soal ini tuh, chartnya emang benar ada. Oke oke, nggak apa-apa, santai aja. Kalau misalnya di soal ini emang benar ada batas maksimasi kalau teachernya itu sebanyak 150 jam. Cuman dia itu sedikit lebih daripada price atau biaya yang tadi di 50 ataupun kurang dari 150, karena untuk maksimasi dari student score improvement-nya sama graduation rate-nya. Cuman kalau misalnya nanti ternyata soalnya itu dia benar-benar hard constraint banget, untuk teachernya tuh nggak boleh melebihi 150, itu baru dia masuknya ke hard constraint. Mungkin bisa back lagi ke soalnya. Nah, di sini kalau misalnya kita balik ke soal, kalau misalnya yang cost itu kan dia benar-benar state has exactly 1 miliar. Cuman kalau misalnya yang teachers-nya itu, dia ada dalam tanda kurungnya, walaupun dia limited, tapi they aim to use this to the fullest. Kayak gitu. Apakah kira-kira menjawab? Sorry, aku boleh diulangi lagi nggak, Mbak? Oke, boleh-boleh. Kalau misalnya di soal ini tuh ceritanya teachers untuk limited 150-nya itu masih sedikit fleksibel. Jadi dia itu sebenarnya masih boleh nambah, cuman dalam batasan tertentu, kayak nggak nambah yang banyak banget. Makanya dia itu masuknya ke soft constraint. Oh, oke, oke, oke. Oke, thank you. Mm-mm. Kayak apa atau Oke, jadi ini kan soalnya kan aku yang bikin ya. Jadi sebenarnya itu eh, dari aku juga sebenarnya agak bikin soal itu agak ambigu sih. Mohon maaf juga karena harusnya itu mungkin bahasanya jangan limited ya. Harusnya itu kalau misalnya soal kayak gini tuh maybe target dari teacher work hour-nya itu harusnya targetnya bisa 150 gitu. Mungkin dari aku agak salah juga kalau pakai kata itu limited karena limited itu kedengarannya jadi kayak constraint atau kayak hard constraint gitu. Jadi mungkin makasih juga Hilmi untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya kita ganti, jangan pakai unlimited, tapi targetnya adalah 150, baru kita bisa membuat itu menjadi soft constraint kayak gitu. Thank you. Oke, thank you, Mas. Yes, yes. Sorry ya. Oke, makasih Theo atas koreksinya juga. Mungkin bisa lanjut ke materi dynamic programming ya kalau misalnya udah aman.
Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku bakal jelasin dynamic programming. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya? Oke, jadi di sini kita punya soal, yaitu the number of crimes in each of a city's three police precincts depends on the number of patrol cars. Jadi di sini anggapannya kalian tuh punya 3 kantor polisi. Nah, sedangkan kalian nih dikasih mobil polisi ada 5. Nah, terus kalian bingung nih harus naruhnya di mana aja. Misalnya di kantor 1 mau naruh berapa, kantor 2 naruh berapa, dan kantor 3 naruh berapa. Dengan tingkat kriminalnya seperti pada tabel. Misalkan kalian naruh 0 di kantor 1, maka tingkat kejahatannya itu bakal 14. Terus kalau naruh 0 di kantor 2, 25. Kalau naruh 0 di kantor 3, nilainya 20, dan seterusnya. Nah, jadi tujuan kita di sini kan kalau masalah kriminal pasti ingin meminimasi. Nah, jadi kita pengennya kita meletakkan mobilnya dengan alokasi yang tepat supaya angka kriminalnya itu paling kecil. Dan di sini soal yang pertama adalah definisikan state, decision variable, fungsi hasil, transformasi state, fungsi rekursif, dan state space dari permasalahan di atas. Nah, mungkin aku kasih tahu dulu kalian apa bedanya stage sama state. Stage itu adalah tahapan-tahapannya untuk kalian mengalokasikan mobil. Berarti kalian kan ingin mengalokasikan ke kantor 3, kantor 2, kantor 1. Maka si kantor ini kita bilang stage. Sedangkan state adalah jumlah yang akan kalian alokasikan atau bisa juga sisa kapasitas yang kalian punya. Jadi kalau kalian punya 5 mobil, berarti state-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Begitu. Mungkin kita langsung lihat jawabannya. Ting. Nah, jadi stage-nya itu adalah tahapan-tahapannya kayak yang aku bilang. Tadi kalian berarti kan mau mengisi untuk di kantor 1, kantor 2, dan kantor 3. Maka ini jadi stage. Berarti ada 3 stage di sini. Maka horizonnya juga ada 3. Kemudian untuk stage-nya adalah jumlah mobil polisi yang kalian punya. Nah, terus berarti decision variable-nya apa? Tadi kan berarti kalian ingin mengalokasikan berapa mobil nih untuk setiap kantornya. Jadi misal 5 kalian bagi nih misalnya di kantor 1 2, kantor 2 2, kantor 3 1, atau kombinasi-kombinasi lainnya. Nah, berarti variabel keputusan di sini yang bisa kita atur adalah jumlah patrol cars yang dialokasikan ke precinct I. Berarti kalian akan menentukan di kantor 1 mau naruh berapa, kantor 2 naruh berapa, 3 berapa. Jadi itu decision variabelnya. Terus boundary condition ini apa? Nah, ini berarti di setiap state kalian sisa mobil yang kalian punya itu harus berapa. Misalkan di state 1, berarti pertama kali mulai mobil kalian masih full dong, masih 5. Nah, makanya S1 ini sama dengan 5. Sedangkan di tahap terakhir atau tahap keempat, sisa mobil kalian ada 0. Kenapa? Karena kalian sudah mengalokasikan semua mobil. Berarti di sini kita maunya semua mobil itu teralokasikan. Berarti 5-5-nya kalian alokasikan. Makanya di state terakhirnya hasilnya 0. Begitu. Terus untuk fungsi hasil adalah jumlah kejahatan di setiap kantornya. Jadi kita kan tadi mau meminimalkan si jumlah kejahatan. Makanya fungsi hasilnya adalah minimize Z berarti. Untuk transformasi state-nya ini in general aja, berarti SI ditambah 1 sebenarnya SI dikurang XI. Terus fungsi rekursifnya, nah karena di sini kita pengen meminimize tingkat kejahatannya, makanya di sini ada minimize. Terus C ini apa? C ini adalah jumlah kejahatan ketika kalian mengalokasikan sejumlah mobil. X ini kan tadi jumlah patrol cars. Jadi misalkan kalian mengalokasikan 1, maka jumlah kejahatannya berapa? Ditambah hasil dari stage sebelumnya. Jadi kan seperti kalian dynamic programming yang kalian lakukan kan selalu memperhatikan nilai dari stage sebelumnya. Jadi stage di suatu
stage ditambah nilai di stage sebelumnya. Dengan stage space-nya adalah 0 sampai 5. Kenapa 0 sampai 5? Karena kalian punya mobil cuma 5. Berarti yang bisa kalian masukin adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa 6 karena mobil kalian cuma 5. Kalian tidak bisa mengalokasikan 6 mobil begitu. Sampai sini dulu aman nggak? Aman, aman, aman. Oke, kita lanjut untuk mengerjakannya. Nah, coba kalian lihat di sini. Di sini berarti kita menggunakan cara backward, yaitu kita mulai dari stage 4, yang mana di stage 4 ini kita sudah mengalokasikan semua mobil, berarti sisa mobil kita adalah 0. Ini untuk memastikan aja bahwa kita sudah mengalokasikan semua mobil. Terus lanjut di stage 3. Nah, stage 3 ini adalah kantor 3. Yang di baris sini merupakan jumlah mobil yang bisa kalian alokasikan. Nah, tadi kan aku udah bilang maksimal yang bisa kalian alokasikan 5. Karena apa? Mobil yang kalian punya cuma 5. Makanya di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini adalah jumlah mobil yang kalian punya saat ini. Jadi misalkan sisa mobil kalian itu adalah 0, terus sisa 1, sisa 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, misalkan mobil kalian 0, berarti yang bisa kalian alokasikan cuma 0. Kenapa di sini kosong? Karena kalau kalian nggak punya mobil, nggak mungkin dong kalian bisa masukin satu mobil. Makanya di sini kosong, makanya dia di sini. Nah, terus kenapa di kotak lain-lainnya ini kosong? Karena stage 3 ini adalah stage terakhir, yang mana kita akan mengalokasikan itu sesuai urutan. Jadi kita alokasinya dari terakhir itu stage 3, karena ini backward, terus maju jadi stage 2, maju lagi jadi stage 1. Karena ini kantor terakhir, berarti kalian akan mengalokasikan semua sisa mobil yang kalian punya. Karena kalian harus mengalokasikan semuanya. Misalnya kalian punya sisa 2 mobil nih. Berarti dari 5 mobil, anggapannya nih kalian sudah mengalokasikan 3 mobil di stage 1 dan 2. Berarti sekarang kalian punya 2 mobil nih sisanya. Nah, 2 mobil, karena ini kantor terakhir, mau nggak mau pasti kalian masukin dua-duanya di sini. Jadi nggak mungkin cuma kalian masukin satu, karena nanti akan tersisa satu di stage sininya. Padahal kalian mau di sini nilainya 0. Makanya, di sini kalian mengalokasikan full ke kantor 3 dengan nilai sesuai tabel ini. Jadi kalau kalian alokasikan 0, nilainya 20. Kalau mengalokasikan 1, nilainya 14. Kalau 2, 11. Kalau 3, 8. Kalau 4, 6. Dan kalau 5, 5. Kayak gitu. Nah, terus karena di sini kita ingin meminimais angka kriminal, berarti kita pilih yang nilainya kecil. Nah, perlu diperhatikan kalian tuh harus menilai per baris. Jadi bukan per keseluruhan tabel, tapi per baris ini. Misal di baris 0 nilai paling kecil berapa? Di baris 1 paling kecil berapa? Baris 2 paling kecil berapa? Dan seterusnya. Nah, nilai paling kecilnya kalian tulis di sini di F3, S3 gitu. Mungkin kita next dulu. Nah, di sini kalian lanjutannya nih, habis stage 3, kalian maju ke stage 2. Oke, kalau di sini mungkin aku jelasinnya lewat Excel. Nah, oh ya, sebentar ya. Kita copy ini dulu. Stop. Oke. Nah, misalkan dia dari stage 3 ke stage 2. Nah, kalian dapat angka seperti ini dari mana? Jadi, di sini kalian itu punya ini, sisa kendaraan kalian segini. Kalau kalian mengalokasikan 0 mobil, maka tingkat kriminalnya berapa? Nah, berarti kalau kalian di stage 2, kalian itu harus menggunakan nilai yang kalian udah temukan di stage 1 sebelumnya. Kita kasih warna. Nah, misalkan ini nih, 25 ini dari mana? 25 adalah nilai penjumlahan dari ketika kalian mengalokasikan 0 mobil di kantor 2 dan 0 mobil di kantor 3. Jadi kayak gini. Nah, kalau kalian mengalokasikan 0 mobil di kantor 2 nilainya berapa? 0 mobil 25 kan? Berarti kalian tulis nih 25. 25. Terus ditambah
Nah, ketika kalian mengalokasikan 0 mobil juga di kantor sebelumnya, yaitu kantor 3 dengan nilai sebagai berikut. Nah, berarti kalian masukin aja di sini. Nah, ketika kalian jumlahkan nilainya akan menjadi ini. Oke, ini nilainya sama kayak yang ini. Tuh. Jadi logikanya ketika kalian menaruh 0 mobil di kantor 2, kalian angka kriminalnya menjadi 25. Terus ditambah ketika kalian mengalokasikan ini kan kalian punya satu mobil. Berarti kalau kalian mengalokasikan 0 di stage 2, satu mobilnya kalian alokasikan di stage 3, yang mana nilai kriminalnya adalah 1. Nah, ketika kalian punya 3 mobil, kalian mengalokasikan 0 nih di stage 2. Berarti tiga-tiganya kalian alokasikan di stage 3, yaitu nilainya di sini adalah 8. Terus 8 ditambah 25. Sampai sini bingung dulu nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak bingung. Oke, selanjutnya pun sama. Jadi kayak gini. Nah, misalkan aku kasih contoh yang ini ya, biar mungkin kalian ada yang bingung kombinasinya. Aku kasih contoh yang ini. Nah, misalkan kalian punya 2 mobil nih, 2 mobil. Berarti kalian itu bisa mengalokasikan 2 mobil itu ke kantor 3 dan kantor 2. Kalau kalian mengalokasikan 0 di kantor 3, berarti yang bisa kalian masukkan, ntar kita balik urutannya. Kalau kalian alokasikan 0 di kantor 2, berarti jumlah mobil yang kalian bisa alokasikan kantor 3 adalah 2. Nah, ketika kalian mengalokasikan 0 mobil di kantor 2, nilainya adalah 25. Ditambah, kalau kalian mengalokasikan 2 mobil di kantor 3, nilainya berapa? 11. Nah, itu asal-usul nilai 36. Terus misalkan kalian mengalokasikan 1 mobil di kantor 2. Berarti yang bisa kalian alokasikan di kantor 3 adalah 1 mobil lagi. Karena kalian cuma punya 2 mobil nih sekarang ceritanya. Terus nilai 1 mobil di kantor 2 adalah 19. Ditambah kalau kalian alokasikan 1 mobil di kantor 3 nilainya 14. Nah, itu asal-usul nilai si 33 ini. Terus sekarang pilihannya kalau kalian mengalokasikan 2 mobil, dua-duanya kalian simpan di kantor 2. Berarti kantor 3 udah nggak punya mobil dong, nilainya 0. Nah, ketika kalian menaruh 2 mobil di kantor 2, nilainya 16. Ditambah, berarti kalau kalian mengalokasikan 0 mobil di kantor 3, nilainya 20. Nah, hasilnya 36 itu asal-usul 36 yang ini. Terus kalian pilih yang angka kriminalnya paling kecil, karena kalian mau meminimasi nilai kriminal kan, yaitu 33. Makanya kita pilih 33 di sini. Nilai 33 kita dapat ketika kita taruh berapa mobil? Oh, 1. Berarti di sini 1. Yang lainnya pun sama kayak gitu dan seterusnya. Sekarang lanjut ke stage 1. Nah, di stage 1 pasti kalian punya 5 mobil. Kenapa nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5? Karena tujuan akhir kita tadi apa? Kita ingin mengalokasikan semua mobil. Berarti 5-5-nya pengen kita alokasikan. Kalau kalian mulai dari 0, 1, 3, 4, 5, pastinya kalau kalian alokasikan 3, berarti masih ada sisa 2 mobil. Sedangkan kita di sini ingin mengalokasikan semuanya. Benar-benar 5-5-nya pengen kita alokasikan. Nah, kita pengen tahu nih angka 38 ini dari mana. Jadi kayak gini, misalkan kalian punya 5 mobil. Kalian ingin mengalokasikan ke kantor 1, kantor 2, dan kantor 3. Nah, ketika kalian mengalokasikan 0 di kantor 1, berarti 5 sisanya kalian masukkan ke kantor 2 dan kantor 3. 5, tuh kayak gitu. Nah, ketika kalian masukkan 0 mobil di kantor 1, nilainya berapa? Nilainya adalah 0 mobil kantor 1 adalah 14 yang ini. Nah, ketika kalian mengalokasikan 5 mobil di kantor 2 dan 3, nilainya berapa? Nah, nilainya itu kalian lihat dari sini.
sisa mobil kalian berarti yang alokasikan 5. Berarti kita lihat di 5 ini, nilai yang paling kecil adalah 24, angka yang kita pilih. Berarti di sini adalah 24. Nah, berarti jumlahnya di sini adalah 24 ditambah 14, yaitu 38 yang ini. Terus aku kasih satu contoh lagi untuk yang 37 ini. Jadi misalkan kalian punya 5 mobil. Kalian taruh 2 mobil nih di kantor 1, kalian taruh 2. Berarti sisanya adalah mobil kalian sisa 3 nih. Kalian taruh di kantor 2 dan kantor 3. Nah, kalau 2 mobil kalian taruh di kantor 1 nilainya berapa? 7. 7. Kalau kalian taruh 3 mobil di kantor 2 dan 3, kalian lihat, berarti sisa mobil kalian adalah 3. Kalian yang ini. Berarti kalian punya 3 mobil, terus nilai terkecil yang ada adalah 30. Berarti di sini 30. So, kalian jumlahin. Dapatlah 37. Begitu. Berarti ini asal-usul 37. Udah, kalian sudah menghitung semuanya. Sekarang kalian lihat nilai kriminal terkecil itu ketika nilainya berapa. Kalian lihat per baris ini. Oh, ternyata paling kecil adalah 37. Nah, kita lihat 37 ini berasal dari mana? Nah, berasal dari ketika kalian masukkan 1 atau 2 atau 3 mobil di kantor 1, kriminalnya sama-sama 37. Berarti kalian punya beberapa opsi nih. Nah, opsi pertama ketika kalian masukkan 1 mobil di kantor 1. Nah, sekarang kalau kalian masukin 1 mobil di kantor 1, berarti sisa mobil kalian ada berapa? Ada 4 kan? Nah, sekarang kalian pilih yang ini, 1. Sisa mobil kalian sekarang 4. Berarti kalian mundur nih ke stage 2, ke bagian yang ini, 4. Nah, di 4 ini keputusan kalian adalah memilih memasukkan 1 atau 2 mobil nih di kantor 2. Berarti ada beberapa pilihan. Oke, pilihan 1. Kita tulis di sini. Pilihan 1. Kalian taruh 1 mobil di kantor 1. Nah, sisa mobil kalian sekarang ada 4. Nah, kita lihat pas di sisa 4. Oh, ternyata kalau sisa 4, kalian bisa nih naruh 1 atau 2 mobil di kantor 2. Misalnya kita pilih 1 mobil. Berarti sisa mobil kalian sisa 3. Kita lihat di sisa 3. Ketika mobilnya sisa 3, kalian naruh berapa di kantor 3? Berarti kalian naruh 3 mobil. Udah, kamu 3. Udah, sisa 0. Semua mobil udah kalian alokasikan sebanyak 5 mobil dengan pilihan sebagai berikut. Itu yang ini. Nah, terus kalau misalkan kalian mengalokasikan eh ini kan misal udah 1, terus tadi ada pilihan ini nih, mengalokasikan 2 mobil. Berarti kalau kalian sudah alokasikan 1 tambah 2 mobil, ada 3. Berarti mobil kalian sisa 2. Ketika sisa 2, ini kalian alokasikan semuanya sebanyak 2 di kantor 3. Berarti sini 2. Udah, mobil kalian udah habis. Itu yang ini. Terus dan seterusnya. Misalkan lagi 1 deh aku kasih yang ini. Kan ada pilihan masukin 3 mobil di kantor 1. Kalau kalian masukin 3 mobil, berarti mobil kalian sisa 2. Ketika sisa 2, kalian lihat di sini. Kalian ada masukin berapa banyak mobil di kantor 2 ketika sisa mobil kalian 2. Oh, ternyata kalian masukin 1. Berarti 1. Sekarang total mobil yang udah kalian alokasikan adalah 4. Nah, berarti sisa mobil kalian berapa? Mobil kalian sisa 1. Dan 1 itu kita lihat di sini. Kalau mobil sisa 1, kita alokasikan semua ke kantor 4 sebanyak 1. Berarti mobil kalian udah habis dan alokasinya sebagai berikut. Itu yang ini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Amankah? Oke, sepertinya semua sudah aman. Wait, wait. Ada yang mau nanya kalau
Mbak, apakah boleh minta file Excel-nya? Boleh nggak, Teo? Eh, Tergantung dari persentase yang dapat. Oke, jadi tergantung seberapa rame ini. Ada yang bingung nggak? Oke, sepertinya tidak ada yang bingung. Mungkin aku akan jelasin satu tipe soal lagi. Nah, ini tadi hasil ketika kita sudah menemukan semua pilihannya, guys. Jadi kalian bisa naruh, kalian punya 5 alternatif solusi yang mana menghasilkan nilai yang sama. Oh, wait. Aku belum share screen lagi ya. Oke, jadi ini alternatif solusi yang kalian punya, yaitu ada 5 pilihan. Jadi ada di sini, ketika kalian menaruh satu mobil di kantor satu mobil kantor 2, dan 3 mobil kantor 3. Dan seterusnya sampai yang terakhir, yaitu 3 mobil kantor satu mobil kantor 2, dan 1 mobil kantor 3. Hasilnya sama-sama 37. Nah, seperti itu. Jadi kalian dengan mengalokasikan 5 pilihan ini, yang manapun hasilnya bakal tetap 37. Oke, next yang ini. Nah, di sini kita punya knapsack problem. Jadi, seorang pendaki itu bingung untuk mengemas tas punggungnya yang berukuran 3 liter. Jadi, tas kalian ini muat 3 liter. Terus, kalian itu harus bawa 3 barang utama nih, yaitu makanan, alat pertolongan pertama, dan juga pakaian. Terus, paket makanan terus akan memakan tempat 1 liter. Jadi, ketika kalian bawa makanan, eh, tas kalian akan penuh sebanyak 1 liter kapasitasnya. Nah, terus alat pertolongan pertama atau P3K itu 0,25. Terus alat untuk pakaiannya memakan kapasitas 0,5 liter. Jadi setiap barang itu punya kapasitasnya masing-masing. Terus di sini kalian punya bobot kepentingan, yaitu untuk makanan 3, untuk alat pertolongan 4, dan untuk pakaian 5. Nah, terus di sini berarti pakaian adalah yang paling penting dari 3 item tersebut. Nah, dari pengalaman si pendaki, dia tuh harus bawa masing-masing satu nih. Berarti harus bawa makanan satu minimal, terus alat pertolongan satu minimal, dan juga pakaian satu nih minimal. Berarti nggak boleh ada yang nggak dibawa. Terus ada lagi nih, dia nggak boleh bawa lebih dari 2 unit alat pertolongan pertama aturannya. Terus pertanyaannya, berapa banyak barang masing-masing yang harus dibawa pendaki? Dia minta kita menyelesaikan dengan cara dynamic programming. Oke. Nah, di sini udah ada jawabannya, tapi akan aku jelaskan menggunakan Excel. Jadi di sini kita udah punya nih tadi makanan volumenya berapa? 1 liter. Terus bobotnya 3. Terus alat pertolongan kapasitasnya 0,25 liter, bobotnya 4. Pakaian kapasitasnya 0,5 liter, bobotnya 5. Nah, kita mulai dari stage mengisi pakaian dulu. Kenapa? Karena pakaian itu adalah yang paling penting. Berarti ini jangan sampai lupa nih dimasukin ke dalam tas. Berarti yang paling duluan kita masukin ke dalam tas adalah si pakaian. Nah, ini adalah kapasitas tas yang kita punya. Kenapa di sini kelipatan 0,25? Karena kapasitas terkecil dari suatu barangnya adalah 0,25. Nah, terus di sini ketika tas kalian kapasitasnya 0, berarti kalian nggak bisa memasukkan pakaian. Oh ya, ini kenapa 1 sampai 6? Karena si pakaian ini adalah kapasitasnya 0,5 liter. Sedangkan isi full tas kalian adalah 3 liter. Berarti maksimal pakaian yang kalian bisa bawa adalah sebanyak 6. Kayak gitu. Nah, ketika kapasitas tas kalian sisa 0,25 liter, kalian juga nggak bisa masukin pakaian karena minimal 0,5 biar bisa muat. Nah, makanya di sini kita baru mulai di sini. Ketika tas kalian isinya 0,5 liter, baru nih kalian bisa masukin satu pakaian yang mana nilainya adalah 5. Ini tadi berdasarkan bobot ya. Terus kalau 0,75 kalian bisa masukin berapa pakaian? Cuma satu juga kan? Yaitu makanya di sini nilainya 5.
terus dan seterusnya. Ini ketika kalian memasukkan satu pakaian. Ini ketika kalian memasukkan dua pakaian. Nah, kalau satu pakaian 5, berarti dua pakaian 2 kali 5, yaitu 10. Kenapa nggak mulai dari sini? Karena kalau tas kalian sisa 0,75, kalau kalian masukin dua pakaian kan berarti 2 kali 0,5 liter. Berarti kalian butuh 1 liter nih untuk masukin dua pakaian. Kalau kapasitasnya sisa 0,75, berarti udah nggak muat tasnya. Cuma bisa masukin 1, makanya di sini kosong. Kalian bisa mulai masukin 2 ketika isi tasnya di atas 1 liter. Ketika tasnya 1,25 liter, kalian juga nggak bisa masukin 3, karena kalau mau 3 minimal kapasitas yang kalian punya itu adalah 1,5 liter dan seterusnya sampai ke sini. Nah, karena ini kita pengen maximize nilai bobotnya, berarti kalian pilih yang paling besar di suatu baris. Nah, di baris ini yang paling besar adalah 15, makanya di sini 15. 15 itu didapat ketika kalian taruh berapa pakaian. Oh, ternyata taruh 3. Berarti makanya di sini 3. Terus lanjut, sekarang kita mau mengisi alat, karena yang terpenting kedua adalah alat pertolongan. Nah, kenapa di sini cuma 2, padahal kan si alat 0,25. Sedangkan isi tas kita adalah 3 liter. Kalau dibagi berarti kita bisa mengisi sampai 12 alat. Nah, tadi kita punya aturan kalau maksimal alat yang kita bawa cuma 2, makanya di sini nilainya 2 gitu. Karena ada aturan itu tadi. Nah, terus di sini kalian punya kapasitas nih. Nah, kenapa di sini mulai dari 0,25? Karena ketika kapasitasnya 0,25, kalian bisa masukin satu alat. Yang mana satu alat itu nilainya adalah 4 bobotnya. Nah, kita ingin mengetahui sisa bobotnya, kita bisa hitung kayak gini. Berarti kita pencet ini dikurang kapasitas si alat adalah 0,25 liter. Jadi kita ingin melihat sisa kapasitas kalau kita udah masukin satu alat nih. Misalkan ini nih, kalian punya kapasitas 0,5 liter. Terus kalian masukin satu alat. Berarti satu alat itu kan 0,25 kapasitasnya. Berarti sisa kapasitas sekarang 0,25. Nah, makanya di sini ketika kalian sudah memasukkan satu alat, udah kalian nggak bisa masukin si baju karena udah nggak muat karena kapasitasnya di sini adalah 0,25. Sedangkan kalau di sini angka 9 dari mana? Nah, di sini tas kalian kapasitasnya sisa 0,75. Ketika kalian masukkan satu alat, sisa kapasitas kalian 0,5. Oh, masih bisa nih buat masukin baju. Nah, makanya di sini si angka 4 ini adalah bobot ketika kalian memasukkan satu alat, ditambah kita lihat sisa kapasitas ini. Kalian lihat di sini kapasitasnya bandingin. Oh, ternyata keputusannya masukin satu pakaian yang mana nilainya 5. Berarti ini 4 ditambah 5. Nah, terus kita lanjut yang ini. Berarti ketika tas kalian sisa 1 liter, kalian masukin satu alat sisa 0,75 liter. Nah, kalau sisa 0,75, keputusan kalian apa? Oh, masukin satu pakaian juga. Makanya 4 tambah 5 itu 9 di sini. Nah, misalkan kita ambil contoh yang ini sekarang. Nah, yang ini. Kalian punya kapasitas 1,75 nih. Sisa kapasitas tas kalian nih masih muat. Kalian isilah dengan satu alat. Yang mana satu alat itu memakan 0,25 liter tempat. Oh, ketika kalian masukin satu alat, nilainya adalah 4 bobotnya. Dan sekarang sisa kapasitas kalian itu adalah 1,5 liter. Ketika 1,5 keputusannya apa? Oh, ketika 1,5 ternyata aku harus memasukkan 3 pakaian yang mana nilainya 15. Makanya di sini kalian angkanya 4 tambah 15 kayak gitu. Nah, gimana kalau kalian memasukkan 2 alat? Nah, berarti udah bukan 0,5 lagi kurangnya. Kalau 2 alat berarti 0,25 kali 2 kan? Berarti 0,5. Kita turunin ke sini. Nah, kalian mulai bisa memasukkan dua alat ketika sisa kapasitas kalian adalah 0,5 liter. Ketika 0,75 liter, kalian masukin dua alat nih. Berarti 4 kali 2 kan, bobotnya kan 4. Kalau masukin dua alat jadi 8.
Nah, sisa 0,25 liter. Berarti kalian lihat di 0,25 ini. Oh, ternyata kita nggak bisa masukin pakaian. Kita masukin 0 pakaian dengan nilai 0. Jadi makanya di sini cuma 8. Nah, coba kita lihat yang ini. Sekarang tas kalian tersisa 1 liter. Terus kalian masukin 2 alat. Yang mana 2 alat ini memakan kapasitas 0,5 liter. Nah, berarti sisa kapasitas kalian adalah 0,5 liter. Tadi 2 alat berapa bobotnya? 8 kan? 4 kali 2. Nah, kalian lihat ketika kapasitasnya sisa 0,5, keputusannya apa? Oh, keputusannya tak ambil satu pakaian. Nah, berarti di sini itu adalah kalian memasukkan 2 alat ditambah satu pakaian. Makanya 8 tambah 5, 13. Dan seterusnya sampai yang ini. Kalau yang ini berarti kalian memasukkan 2 alat dan juga ketika kapasitasnya tersisa 2,5 liter, keputusan kalian adalah memasukkan 5 pakaian. Yang mana nilainya adalah 5 kali 5 yaitu 25. Kalian tambahin tadi 25 ditambah 8 yaitu 33. Nah, terus kalian pilih nih keputusan bobot paling besar di setiap barisnya. Karena kita ingin memaksimalkan nilai bobotnya. Anggap aja bobot itu adalah suatu benefitnya. Nah, sekarang kita lanjut ke mengisi makanan. Berarti yang paling terakhir nih, yang paling nggak penting. Nah, kita hitung. Nah, kita lihat dulu kenapa di sini 3. Karena satu makanan itu kapasitasnya 1 liter. Terus kapasitas maksimalnya 3, berarti kita bisa mengisi maksimal 3 makanan. Kita mulai dari sini. Nah, ini dimulai dari angka 1 karena minimal kapasitas yang kita punya untuk mengisi satu makanan adalah 1 liter. Makanya di sini nilainya 3. Nah, coba kita kurangkan kapasitas dikurang ketika kita masukin satu makanan, yaitu 1 liter. Sep. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Ketika kalian masukin satu makanan, sisa bobot kalian adalah 0,25. Ketika 0,25 keputusannya apa? Oh, keputusannya adalah mengisi satu alat pertolongan dengan nilai 4. Makanya di sini 3 ditambah 4. Nah, misal yang ini. Ketika kalian punya sisa 1,5 liter, kalian berarti bisa masukin nih satu makanan. Berarti kalian punya bobot di sini 3. Karena ini bobot makanannya. Terus ketika sisa kapasitas kalian 0,5, keputusannya apa? Oh, ketika 0,5, aku mengisi 2 alat pertolongan dengan nilai yaitu, ini harusnya 8. Dengan nilai yaitu 8. Nah, makanya di sini kalian keputusannya adalah 3 ditambah 8, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, coba kita lihat yang mengisi 2 makanan. Ketika kalian mengisi 2 makanan, berarti kapasitas yang kalian ambil adalah 2 liter. Oke, kita lihat yang ini ya. Yang ini. Nah, ketika kalian mengisi 2 makanan, terus kapasitas yang kalian punya 3 liter. Berarti, ketika kalian masukkan 2 makanan, kalian akan menambah bobot sebesar 6. 6 dari mana? Tadi bobot si makanan kan 3. Kalau masukin 2 makanan jadi 6. Ditambah, ketika kapasitas kalian sisa 1, kalian lihat di sini. Ketika sisa 1, oh keputusannya adalah memasukkan 2 alat pertolongan pertama, di mana nilainya adalah 13. Makanya di sini ada 6 ditambah 13, jadi 19. Kayak gitu. Nah, terus lanjut sampai yang ini. Nah, di sini kalian lihat nilai terbesarnya berapa. Oh, ternyata nilai terbesarnya adalah 26. Terus kalian lihat 26 ini ketika apa? Kita lihat 26 ini ketika kalian mengisi satu makanan. Berarti satu makanan. Sisa kapasitasnya berapa? Kalau kalian isi satu makanan. Berarti sisa 2 kan? Kan 3 liter. Kalian masukin satu makanan berarti sisa 2 liter. Kita lihat di kapasitas 2 sekarang. Nah, sini sisa kapasitas kita. Ketika kalian memiliki sisa kapasitas 2 liter, keputusannya apa? Oh, ternyata keputusannya masukin 2 alat pertolongan. Berarti 2 alat pertolongan. Nah, ini kan dengan nilai 23. 2 alat pertolongan itu nilainya berapa? Satu alat kan tadi 0,25. Berarti kalau 2 alat 0,5. Oh, sekarang sisa kapasitas yang kalian punya adalah 1,5 liter setelah memasukkan satu makanan dan juga 2 alat pertolongan.
Nah, kita lihat sisa kapasitas 1,5 liter, yaitu yang ini. Ketika kapasitasnya sisa 1,5 liter, ternyata keputusan kalian adalah masukkan 3 pakaian. 3 pakaian. Yang mana menghasilkan bobot sebesar 15. Nah, berarti setelah kita menghitung, hasilnya seperti ini. Kita masukkan 3 makanan, 2 alat pertolongan, dan juga, kebalik, 3 pakaian. Begitu. Jadi hasilnya seperti ini. Maksimum bobot yang kalian dapatkan adalah sebesar 26 dengan solusi membawa 1 makanan, 2 alat P3K, dan juga 3 pakaian. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Apakah aman? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Sekian dari DP. Oke, mungkin aku mau ngejelasin yang terakhir banget. Mungkin ini bonus aja sih sebenarnya. Oke. Jadi untuk short to short kan ya pasti kalian semua udah ngerti lah cara ngerjainnya gimana. Tapi kan menggunakan backward. Mungkin aku bakal ngejelasin nih bagaimana cara menggunakan forward. Ini cepet banget kok guys, nggak nyampe 10 menit lah. Yaudah kita kan pengen maksimal, kan kita pengen minimalisir route needed to travel from point A to J gitu kan. Berarti pertama ya udah kita bikin tabel dulu dari A ke B, C, D. Oke, A ke B, C, D itu berapa sih? 2, 4, sama 3. Minimal dari masing-masing ya udah 2, 4, 3 juga. Sehingga rute yang kita gunakan untuk ke B, ke C, ke D itu dari mana? Ya cuma bisa dari A doang. Next. Oke, nah sehingga tadi kan ada 2, 4, 3 dari B, C, D itu 2, 4, 3 urutannya gitu kan. Ya udah sekarang kalau kalau kita ngomong dari B, C, D ke E, F, G, jarak itu kan misalnya nih B ke E itu jaraknya 7. Tapi dari B dari B, sorry gimana sih? Oke, kalau dari A ke B itu kan 2, B ke E itu 7 gitu kan. Terus kita lanjut bisa kita pilih angka ngasal lagi misalnya C sama F gitu kan. Oke, C ke F itu 2. Tapi kalau dari A ke C itu 4. Oke. Kalau misalnya kita pilih yang D sama G gitu misalnya D ke G. Oke, D ke G itu 5. Tapi dari A ke D itu 3 gitu. Tinggal kita jumlah-jumlahin aja. Kita jumlahin sehingga kita dapat minimalisir itu adalah 7, 4, sama 8. Nah, kalau misalnya kita pengen ke E dengan jarak 7, itu kita harus lewat C sama D. Kalau misalnya kita pengen ke F, tapi dengan jarak paling kecil yaitu 4, kita harus lewatin D, alias A, D, F gitu. Terus kalau misalnya kita pengen ke G, itu jarak paling pendek, itu udah 8. Nah, itu boleh arbitrary. Kalian mau milih dari B, C, D, itu sama-sama 8 semua. Lanjut. Sekarang EFG kita belum ke HI. Oke, berarti EFG ke HI. Kalau misalnya E ke H itu 1. Nah, jarak terdekat ke E itu adalah 7. Kita bisa ngeliat dari sebelumnya tuh kan ada 7 kan di minimalisir ada kan 7. Untuk dari sekian-sekian ke E gitu kan. Oke, berarti tinggal 1 tambah 7. Dan tinggal kita jumlah-jumlahin segalanya dapat minimize distance itu adalah 8 dengan 7. Dimana note kalau misalnya kita pengen ke H dengan jarak paling pendek yaitu 8, kita itu harus lewat E. Kita bisa trace back lagi ke sebelumnya lagi. Oke, kalau ke E kita minimalisir pengen ke E dengan jarak paling pendek itu 7, harus lewat mana aja sih? Oke, C sampai D, and so on, and so on, and so on. Terus nanti yang terakhir, kalau kita pengen ke J, yaitu cuma bisa lewat 2 doang, yaitu H sama I. Kita ngeliat dari sebelumnya juga tuh. Oke, H ke J itu 3. Kalau jarak paling deket dari A ke H itu berapa sih? Oke, kita bisa ngeliat dari tabel sebelumnya 8. Oke, berarti tinggal 3 tambah 8 itu 11. Terus kalau misalnya J dari I itu 4.
Kalau misal dari A ke I, itu paling dekat berapa sebelumnya? Oh, 7, yaitu dari F dan seterusnya. Dapat 4 tambah 7 sama-sama 11. Kalau sama-sama 11, berarti ya udah, dua-duanya itu adalah sama-sama optimal gitu. Berarti kita itu ngelihatnya bukan dari awal ke akhir, tapi ngelihatnya dari akhir ke awal, walaupun pengerjaan itu dari awal ke akhir. Jadi ini agak unik ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita trace back dari ke J tapi dari A, kita dapat bahwa oke, A, C, E, H, J. Karena kalau kalian lihat dari situ, J itu priornya itu bisa dua. Boleh H, boleh I. Oke, kita pilih satu. H misalnya. Terus kita ngeliat tabel sebelumnya lagi. Oke, untuk ke H itu paling dekat dari mana sih? Dari E. Oke, kita trace back sebelumnya lagi. Itu paling dekat dari mana sih? C ataupun D terserah. Oke, kita pilih satu lagi, misalnya C. Kalau kita trace back lagi, sebelumnya C langsung ke A dan seterusnya. Gitu. Dan dua-duanya itu 11. Itu doang sih, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanya? Itu terakhir banget sih. Harusnya aman kok. Forward gitu doang kok bedanya. Apakah ada pertanyaan teman-teman untuk mengakhiri DP ini? Last banget ini kok. Oke. Selain Vishnu. Oke. Siap. Nice, nice, nice. Oke. Mungkin untuk dari DP. Oh, ada tuh. Oke, halo Hilmi. Boleh? Oke, saya izin bertanya terkait jenis case-nya aja, Mas. Kan yang tadi di awal dijelasin sama Mbak Rita itu kan eh, ada reallocation ya. Terus yang kedua itu knapsack. Terus kalau yang dijelasin Mas Theo itu apa ya, Mas? Apa? Sorry, suaramu agak Oke, sorry. pendem. Nah, kan tadi yang dijelasin di dynamic programming yang di Hmm. awal itu kan ada reallocation. Terus yang kedua itu kan knapsack. Kalau yang dijelasin Mas Teo itu apa ya, Mas? Sorry. Oh, namanya shortest route kok. Shortest route. Shortest route aja. Oh, short terus. Oke. Oke, oke. Mm-mm. Jadi mungkin kalau aku bisa ngasih tahu dari pengalamanku pribadi juga, yang paling most likely keluar itu sebenarnya kalau ngeliat dari PPT Bu Evi ya, itu ada tiga sih. Kalau misalnya nggak knapsack, kalau misalnya nggak shortest route, allocation itu juga sering juga. Nah, kalau misalnya untuk knapsack itu agak kompleks, tapi bisa jadi keluar juga. Atau mungkin juga yang eh, continue atau replace itu juga menurut kita juga maybe juga most likely juga bakal keluar sih. Jadi mungkin eh, contoh jenis soal dari DP most likely 4 itu sih. Kalau nggak knapsack, shortest route, resource allocation, atau mungkin yang tadi yang replace itu yang make atau buy atau replace mesin. Oke, Itu thank aja you, sih. Mas. Oke, ada Mayuko, boleh bertanya Mayuko. Permisi Mas mau nanya aja, ini kalau probabilistik DP itu ada nggak ya nanti di ETS? Oke, kalau untuk probabilistik DP itu sebenarnya em, kalau dari RPS, kalau kalian perhatiin RPS, sebenarnya technically ada, tapi tulisannya itu adalah Introduction to PDP. Cuman kalau dari kita sih ya, para asisten kan kita sebenarnya juga nggak tahu juga. Most likely apakah keluar, maybe enggak, tapi menurut kami pribadi ada baiknya juga kalau kalian pelajari juga si PDP dan coba pahami juga. Oke, siap, makasih Mas. Yes, oke, thank you. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa di next dulu aja. Bisa di next terus. Oke, Ter, halo Ter, halo operator. Oke, nah tolong teman-teman isi link dari feedback BBQ Elevara ini. Karena ini juga sekaligus juga, ya pertama ini bisa membuat kita improve dari BBQ ke depannya, tapi juga